Ikut nggak mah waktu zaman mama dulu kalau lagi mens gitu kayak gimana sih? Ada bukannya belum ada pembalut ya pas zaman mama. Terus akhirnya dibilang, ya salah sendiri, jalan sendiri cewek kayak gitu. Halo, kalian sedang mendengarkan podcast Ibu dan Anak. Bersama saya Fitri. Dan saya Kiki. Kiki yang mau mulai ah. Jangan hai Kiki, hai mama gitu. Ada. Tinky Winky, Dipsy, Kiki, Po. Kan ada Teletubbies baru nih, mah. Teletubbies abu-abu. Mama pakai ini seperti juga ya. langitnya hari ini. Oh iya, mau pakai. Mama pakai hood juga. Mau pakai Eminem kalau kayak gitu. Kita kalau nggak janjian suka sama-samaan ya. Iya. Pakai abu-abu. Ya abu-abu. Hai. Hai Kiki. Hai. Hai. Ngapain Jadi, sih anak mama hari ini? Hari ini Kiki ngapain ya? Ki bersih-bersih. Sebenarnya Ki ada belakangan ini lagi banyak acara-acara gitu sih. Terus yang Ki lagi ngikutin sekarang ada konferensi polyglot internasional. Itu biasanya konferensinya tuh biasanya darat. Terus harusnya kalau tahun ini tuh diselenggarakan di Mexico, di Meksiko. Tapi karena corona jadinya dibikinnya semuanya daring, online gitu. Terus Kiki karena online itu terus katanya ya bisa gratis, bisa juga dengan biaya sumbangan aja gitu untuk dapetin tiketnya untuk bisa ngeaksesnya. Terus ya udah Ki ikut-ikutan gitu. Jadi ya seperti manusia-manusia lain ikutan webinar, ikutan lecture yang mana-mana gitu. Dan Ki lumayan suka juga kok. Wah, polyglot juga gak sih mah? Enggak Ki, apa itu? Mama malah nggak tahu apa itu. Polyglot itu orang yang bisa banyak bahasa. Multi language itu ya. Kayak gitu ya. Iya, multi language. Gitu. Bilingual. Mama ya bisa bilingual, trilingual. Mama kan bahasanya nggak tahu bisa dibilang banyak bahasa nggak tuh kalau bisanya bahasa Padang, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, ngerti-ngerti bahasa Jawa dikit, bahasa Inggris. Wah itu udah multilingual sih. Gitu ya. Tapi kayaknya wajar nggak sih kalau di Indonesia trilingual gitu udah kayak hal yang wajar, kayak seenggaknya orang Indonesia biasa bahasa Indonesia, bahasa daerah sama bahasa Inggris kan ya sering kali. Sering kali. Gitu. Tapi kalau di dunia kan nggak diaku. Maksudnya kalau diaku itu kan bahasa negara, satu negara lain ya, bahasa benar-benar bahasa lain gitu, bukan negara yang sama gitu. Kayaknya sih. Iya. Bisa aja nanti diakuin, siapa tahu nanti. Iya. Soalnya Indonesia kan dibilang punya potensi besar untuk menjadi negara maju. Walaupun masih potensi terus dari 50 tahun yang lalu ya, tapi ya udah. Ya harus optimis gitu. Yes. Ya udah deh kalau gitu. Tapi hari ini kita mau bicara yang lain ya. Oh, jadi nggak membicarakan bahasa? Enggak. Ini udah 4 menit baru ngomongin halo dan bahasa doang, baru itu. Jadi hari ini kita mau ngomongin tentang kita mah. Yang kita nggak including papa di sini, including dikit lah nggak apa-apa gitu. Soalnya kita mau ngomongin tentang perempuan sih. Perempuan kayak dari generasi mama terus ke generasi Kiki kayak gitu. Terus sebenarnya kadang orang suka nganggap kalau misalnya perempuan yang udah
apa dewasa dianggap dipanggilnya wanita kayak gitu. Tapi ada juga orang-orang yang kayak yang wanita tidak, dari linguistik tidak enak gitu didengar, soalnya wanita tuh kayak dari bahasa Jawa, mau tahu nggak, wani ditoto, jadi berani ditata, katanya gitu. Jadinya kayak soalnya rendah gitu, soalnya kan kalau dalam Jawa itu biasanya perempuan itu lebih inferior ya daripada laki-laki Kayaknya di mana-mana deh. biasanya. Di mana-mana iya sih. Tapi kalau misalnya suku Minang kan matriarki kan ya, turunnya tuh cewek lagi ke cewek gitu bahasa. Ya, itu kan cuman garis keturunan ya, tapi bukan berarti posisinya wanita lebih tinggi juga, enggak juga sih gitu, tapi garis keturunan aja, termasuk ya garis keturunan, nama kayak gitu, matriarki. Yes. Kayak Kiki Terus kan kita turunannya mama, jadi membawa garis. garis ini Minang gitu ya. Kayak kalau misalnya ada jabatan atau apa gitu, gelar-gelarnya gitu dari mama gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya Ki punya adik atau saudara laki-laki, nanti dia ini ya turunannya papa gitu ya, sukunya Jawa gitu. Kalau Nah. Kiki Minang gitu ya nggak sih? Iya, kalau Kiki kan jadinya punya dua ya, bisa ikut Minang, bisa ikut Jawa juga gitu. Karena papanya Jawa. Tapi kalau orang tua Kiki dua-duanya Minang ya berarti hanya Minang aja, mau cewek mau cowok keturunannya Minang, keturunannya wanita gitu, dari garis keturunan wanita. Jadi kalau misalnya cowok gitu ya dia ngikutin ke istrinya gitu. Iya. Oh itu. Yes. Ribet sih. Terus iya. Iya ya. Ntar mama ngomongin deh, mama nikahan beda suku kan zaman dulu ribet ya. Ntar mama bisa deh ngomongin. Soalnya yang di garis keturunan papa, soalnya yang nikah beda suku kayaknya cuman papa doang gitu ya. Sama Bu Dewi juga beda suku kan? Oh iya. Iya sih. Tapi Bu Dewi kan cewek ya. Jadi nikahnya sama yang laki-laki, jadi dan sama-sama patriarkat dua-duanya gitu. Tapi kalau mama sama papa, iya aja. papa yang cowoknya, terus satu matriarkat, satu patriarkat. Iya. Tapi untungnya kalau misalnya mamanya Kiki orang Jawa, terus papanya Kiki orang Minang, nah anaknya nggak jelas. Nggak memiliki garis keturunan. Kayak ceritanya nanti kayak ini, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Siapa? Hayati. Yang cowoknya itu kan bapaknya orang Makassar gitu ya kalau nggak salah. Ibunya orang Makassar, bapaknya orang Minang gitu kalau nggak salah. Jadi dia di Minang tidak diakui sebagai orang Minang karena dia dia nggak membawa, bapaknya kan nggak membawa garis keturunan, jadi dia nggak ada keturunan, nggak diakui sebagai orang Minang gitu. Ribet ya. Iya, Ki belum baca sih itu. Terus kalau misalnya kita kan, sebenarnya mama ngerasa enak nggak sih jadi perempuan gitu, jadi cewek, atau mau enaknya kayaknya jadi cowok lebih enak ya gitu. Kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak. Iya. Iya enggak? Ki paling iri sama cowok tuh, soalnya cowok bisa kencing sambil berdiri. Soalnya Kiki jijian gitu loh. Jadi kalau cewek misalnya, apalagi kloset duduk itu kayak yang, apalagi di toilet umum ya. Iya sih, ya itu sih bener, itu bener banget. Jijik gitu. Kalau bisa jadi cowok tuh enak, tinggal berdiri aja, nggak harus bersentuhan gitu. Terus kayaknya yang nggak enak juga mungkin jadi cewek tuh kalau lagi mens ya. Iya itu, apalagi kalau kram, perutnya nggak enak.
Itu sih nggak enak. Mama ngalamin ya waktu itu kan mens yang sakit banget gitu ya. Ngalamin sih seharian tuh nggak bisa ngapa-ngapain, cuman ringkuk aja di ini tempat tidur. Untung anaknya mengerti. Iya. Terus anaknya suka ngabisin, mama kan pakai obatnya pakai kolak ubi yang nggak pakai santan kan. Terus anaknya ngabisin kolaknya. Enak ya? Ya itu aja. Iya. Tapi ikut nggak mah waktu zaman mama dulu kalau lagi mens gitu kayak gimana sih? Ada bukannya belum ada pembalut ya pas zaman mama? Kayaknya waktu zaman mama itu awal-awal ada pembalut ya, jadi masih awal-awal tuh masih agak mahal lah gitu ya. Jadi biasanya orang itu pakai apa ya namanya dulu tuh, duk atau apa gitu, yang terbuat dari handuk gitu, dipotong-potong ya sebagai pelapis gitu supaya nggak ini. Sempat kayak gitu sampai mama pada saat mama baru-baru haid ya. Tapi begitu udah lama udah mulai ada Softtek, itu juga mereknya cuma satu, Softtek. Terus Pantesan orang-orang nyebutnya Softtek sampai sekarang sampai gitu sekarang. ya, nyebutnya merek gitu. Merek karena dulu cuma ada satu Softtek. Kan itu apa ya namanya? Ada istilahnya lah dalam bahasa ya, kalau cuman itu kayak apa namanya? Kayak Softtek, kayak orang masih bilang pasta gigi itu Pepsodent kan, walaupun Pepsodentnya mereknya apa gitu. Tapi sebenarnya Pepsodent. Dan odol kan bukannya odol merek ya? Mama. Di sini soalnya ada pasta gigi namanya odol. Oh bisa jadi juga. Iya. Iya, dulu cuma ada Softtek sih. Itu mama udah agak lebih gede ya waktu itu kalau nggak salah. Sebelumnya ya itu sempat mungkin beberapa lama mama pakai itu sih. Apalagi bukan hanya karena Softteknya jarang sih ya di Padang. Selain itu juga ini sih ya, Softtek itu mahal ya. Mama kan dulu ekonominya pas-pasan gitu. Gitu. Terus Waktu pas pakai awal. handuk itu kayak gimana sih? Itu kayak ada produk sendiri atau manually bikin sendiri gitu? Manually. Oh, menarik. Kalau sekarang kan orang udah balik lagi karena lingkungan, jadinya mencoba kayak alternatif lain dari pembalut, kayak pembalut yang bisa dipakai berulang kali atau kayak ada menstrual cup juga kan. Kalau waktu itu ya. Iya. Kan. Terus cuci Ki. Tapi itu Dicuci, nggak dibuang. iya. You need to wash it after that. Jadi maksudnya ya dicuci, jadi mesti punya beberapa biji gitu kan, terus dicuci bersih kan, namanya blood ya kan, baunya juga nggak enak gitu, jadi harus dicuci bersih gitu untuk dipakai lagi. Ribet ya, apalagi kalau lagi banyak-banyaknya. Jadi mama nyetok kayak gitu banyak gitu, nge-craft banyak atau kayak gimana sih ceritanya? Kalau sekolah gimana? Iya, gimana ya? Survive tuh? Ini nggak enak sih, nggak enak bener. Survive aja. Survive sih. Mending, tapi waktu itu izin kalau misalnya lagi menstruasi gitu, izin aja gitu, nggak pergi sekolah gitu, wajar gitu nggak sih? Enggak sih, sekolah aja. Oh enggak. Oh gitu. Gimana ya dulu bisa survive ya? Tahu juga, kan susah ganti-ganti di sekolah. Tapi survive aja tuh. Nah itu. Nah itu. Sekarang kalau zaman Ki kan pas Ki awal mens kan udah yang umum pakai pembalut ya. Terus tapi kayaknya pas awal-awal banget menstruasi Ki waktu SD gitu masih malu-malu gitu loh mah. Apalagi kan Ki kan sekolahnya kan sekolah Islam gitu, terus ada kayak sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah. Kalau misalnya lagi pada sholat, biasanya cewek-cewek yang lagi mens pura-pura ikutan sholat dulu gitu. Terus habis itu kayak ya udah dibatal-batalin gitu sholatnya. Terus Ki mikir lagi sekarang kenapa gitu, ngapain? Pada waktu itu Ki pernah kayak ya udahlah Ki males pura-pura, ya udah Ki nggak ikutan sholat aja gitu. Terus habis itu ada anak cowok yang nanya, kok kamu
oh gitu, ya udah gitu, reaksinya gitu aja gitu. Tapi suka kayak kita kayak malu 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 kayak gimana gitu. Ke cowok, kalau sesama cewek tuh udah saling ngerti aja gitu. Wow, juga gitu nggak sih, kayak pas masih kecil tuh kayak aduh malu nih untuk ngasih tahu orang-orang nih gitu. Ya, ya ada sih malunya, tapi kan mama nggak ini ya, maksudnya sekolahnya juga nggak sampai sore-sore banget, kayak nggak kayak Kiki gitu kan sholat di rumah, nggak di sekolah gitu, jadi Oh iya. nggak terlalu pengaruh juga sih, nggak terlalu pengaruh. Sama yang sebenarnya Kiki rada nggak ngerti juga ya, kenapa sih kayak kita tuh harus sembunyiin pembalut padahal masih bersih yang belum terpakai gitu dari cowok gitu. Sampai sekarang Kiki juga kayak gitu sih, ke bawah sampai sekarang juga selalu kalau kayak bawa pembalut itu selalu yang kayak ada tas kecilnya dulu gitu loh. Terus kayak misalnya kalau ke cewek gitu ngodenya bilang, kalau cowok-cowok kan punya ada namanya bro code gitu ya. Kalau cewek-cewek punya ada sis code, yaitu roti. Kadang ternyata cowok nggak ngerti mah. Kira cowok-cowok pada ngerti aja tapi pura-pura nggak ngerti. Ternyata cowok beneran nggak ngerti, kayak ada yang punya roti nggak? Kalau cewek-cewek tahu kan itu artinya apa. Mama juga tahu kenapa, mungkin kayak gini aja sih Ki, pantas nggak pantasnya sesuatu yang privacy diumbar keluar. Kayak ini aja, Kiki kan nggak mau memperlihatkan CD Kiki kan, celdal celana dalam kan nggak diumbar-umbar gitu, pasti disimpan, dilipat baik, disimpan di dalam. Kalau misalnya Kiki travel terus harus ngebuka, ada pemeriksaan koper, ngebuka itu kalau celana dalam di atas kan malu juga kan, bener nggak? Jadi iya kayak sih. gitulah Iya kira-kira sih, kayaknya sih kayak gitu, cuman lebih ke arah privacy aja, maksudnya privasinya cewek sesama cewek gitu. Mungkin ya, nggak tahu juga sih. Kadang-kadang kita hal-hal yang punya kita secara pribadi yang menyangkut yang lebih ke arah kewanitaan, itu cewek itu lebih menyembunyikan dibandingkan cowok kan. Kalau cowok kan cuek aja gitu, kalau cewek kan lebih apa-apa tuh disimpan kayak gitu, kayaknya sih, nggak tahu kenapa ya. Iya. Ki ngerasa kayaknya jadi cowok tuh kayak lebih Bebas. ya udah cuek aja gitu, bebas aja gitu. Bahkan cowok bisa urinating di sebelah cowok lain gitu. Nah itu Walaupun mama ya dipikir-pikir sebenarnya, nggak habis pikir sampai sekarang kok bisa gitu. tapi katanya ada aturan juga kalau misalnya cowok tuh nggak jangan di sebelahnya banget gitu. Jadi Kalau misalnya kosongin satu. urinal, iya, kosongin satu, kecuali lagi penuh banget kayak gitu. Coba tanya papa mah. Katanya sih gitu. Jadi itu kayak kode tertentu gitu lah ya. Iya, yang hanya kode cowok etis yang tidak tertulis. iya, kayak tidak tertulis gitu, peraturan tidak tertulis gitu. Tapi cewek juga kadang yang cowok-cowok bingung gitu, kenapa sih cewek-cewek kalau ke kamar mandi suka barengan juga? Iya gak sih? Iya. Gak tahu kenapa ya. Kayaknya enak gitu kalau ada temen gitu, bareng-bareng. Bener gak? I don't know. Kalau Kiki orangnya nggak terlalu suka bareng-bareng dalam hal kayak gitu ya. Terus apalagi terbiasa kalau di Indonesia kan kalau lagi di kamar mandi gitu jangan ngobrol gitu. Tapi waktu itu Ki pernah selesai kerja, terus Ki ke kamar mandi, ke toilet, terus ada juga kolega Kiki yang ke toilet, 2 orang, terus kita semua mereka pada kayak ngobrol gitu di kamar mandi. Kalau Ki kayak ngobrol di hallway-nya, masuk kamar mandi ya udah mingkem gitu, diem. Tapi kolega Kiki pada yang lanjut ngobrol sambil pipis, sambil ngobrol, terus Kiki kayak yang awkward gitu. Tapi mereka nggak ngerasa awkward gitu. Itu culture sih, Gi. Gitu. Culture sih, Gi. Itu bukan karena wanitanya, itu karena culture-nya. Karena di kita itu kan, itu kebiasaan dari zaman dulu sih, tapi biasanya di sekolah-sekolah Islam juga masih kebawa gitu, bahwa kamar mandi itu adalah tempat yang kotor gitu.
Jadinya orang nggak ngomong aja nggak boleh, takut kumannya bertebaran lah gitu, nggak ngerti mama juga. Tapi kalau zaman dulu, toilet zaman dulu itu dibandingkan dengan toilet zaman sekarang kan jauh berbeda ya. Kalau sekarang toiletnya kering gitu kan, kering, dan bahkan kadang-kadang toilet sama ruang depan itu sama aja tingkat kebersihan dan kenyamanannya, benar nggak? Beberapa toilet yang sering dibersihin yang sering bersihin. Iya, maksudnya ya toilet kering yang inilah. Kadang-kadang tuh toilet tuh nyaman, bersih lah gitu. Jadi kalau kita mau ngobrol, mau apa di toilet juga biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau zaman dulu toilet tuh udah ditaruh di belakang, pojok, gelap, terus kotor lagi kan. Gitu. Apalagi toilet sekolahan itu, sekolah umum gitu suka, aduh Kiki dulu kalau sekolah juga nahan kencing terus gitu. Jadinya aja nggak sehat sih, jadinya minumnya dikit kayak gitu. Iya, mama juga nggak ingat mama pernah pipis di sekolah. Kayaknya nggak berani deh. Mama kan selalu sekolah negeri, nggak berani pipis di sekolah, kayaknya sih nggak berani. Kalau pipis numpang ke teman yang rumahnya deket, kalau nggak nunggu pulang. Gitu. Kayaknya sih ngeri banget. Apa jangan-jangan malah nggak ada toilet di sekolah? Mama malah nggak ingat. SMA sih ada, SMA, SD, SMP memang nggak ingat ada toilet di sekolah. Ya. Tapi dulu mau sekolahnya juga bentar sih ya. Ki ngerasa kayak ya kalau nyebut ini tuh kayak orang-orang udah sering banget kayaknya kenyang, apalagi belakangan ini kita udah mulai speak up ya untuk ngomongin tentang kayak sexual harassment. Ya sebenarnya dua pihak, cewek sama cowok, dua-duanya bisa menjadi korban atau jadi tersangka dari sexual harassment gitu ya. Tapi kayak misalnya Ki juga baru tahu, mungkin baru-baru ini 2 tahun atau 3 tahun terakhir, kalau catcalling itu juga termasuk sexual harassment. Padahal itu hal yang wajar juga, yang diwajarkan, yang menjadi hal yang wajar gitu di Indonesia kan. Siapa sih yang nggak pernah kena catcalling gitu? Apalagi cewek-cewek nih. Kadang suka bingung gitu loh Kiki kalau bersikap, misalnya kayak kalau sama orang yang orang asing aja, kadang Kiki kayak kalau diem aja, kalau cuek, kayak jutek gitu. Tapi waktu itu Kiki pernah juga kayak lagi pergi mau jogging di Sabuga gitu kan. Ki pakai pakaian ya biasa aja gitu, nggak yang ketat atau kayak gimana. Terus ya awalnya ada yang kayak nyapa aja gitu, pagi mbak, atau pagi apa, terus Ki kayak oh ya pagi gitu. Terus habis itu lanjut kayak mau ditemenin gak Neng? Kan males ya. Ki awalnya kayak udah yang ramah aja gitu, karena ya nyapa mau juga biasa kan, kalau misalnya ada yang nyapa atau apa ya kita sapa balik gitu. Tapi kalau misalnya habis itu lanjut yang kayak gitu kan, aduh males gitu. Terus kalau Ki kan ya udah diem gitu, terus Ki pergi aja gitu. Ki kadang rasanya Ki pengen kayak Katika gitu. Kalau Katika orangnya speak up banget kan, kalau misalnya ada sesuatu yang nggak suka atau nggak apa gitu, kayak yang langsung ini balik aja bilang, ini saya nggak suka Anda ngomong kayak gini atau apa gitu. Misalnya kayak nonton konser aja, ada yang tiba-tiba orang segede tembok di depan kita yang kucil-kucil langsung bung gitu di depan kita gitu. Terus bilang, langsung aja sih Kak Tika bisa kayak yang, Mas nggak kelihatan gitu sampai narik bajunya. Ki nggak bisa kayak gitu. Kak Tika tuh kayak, oh she has the guts gitu. Gitu. Jadinya enak sih Ki jadi adeknya Katika gitu. Tapi kalau Kiki jalan sama mama atau jalan sama papa kan nggak pernah ya dapat yang kayak gitu. Tapi kalau jalan sendiri atau sama temen yang sepantaran Kiki yang cewek lagi gitu, sering banget gitu hal yang kayak gitu. Terus akhirnya dibilang, ya salah sendiri, jalan sendiri cewek kayak gitu. What do you think, Mom? Iya sih, kesel sih mama juga digituin. Tapi ya sepanjang nggak, mama masih ini sih, sepanjang nggak fisikal masih ini, dan nggak kurang ajar ngomongnya gitu.
Kalau ngomongin kurang ajar, menghina itu beda lagi sih. Mama ambil batu, lempar terus mama lari. Gak berani juga ngadepin orang. Mau pernah kayak gitu ya Enggak, Pagi? enggak. Ya, ada aja sih orang yang kayak gitu ya, kita temui di mana-mana. Jadi cewek suka ya apa ya? Ya itu semacam harassment ringan ya. Dan di Indonesia lah terutama itu dianggap biasa aja gitu. Gitu. Bukan sesuatu yang bisa kita adukan ke polisi lah misalnya, atau kemana, atau kalau kita tuntut sebagai harassment, itu nggak bisa juga gitu di Indonesia. Ya, itulah sedihnya. Dan banyak juga yang kayak pernah sama secara fisik kayak digrepe atau kayak gimana gitu, terus kayak mau ngaduin tapi dibilang oh gitu doang. Kalau Itu jadi itu kayak hal yang ya udah diwajarin aja gitu. Itu yang Ki bingung, kayak emang kita lebay apa ya kalau misalnya kita mengadukan sesuatu hal kayak gitu yang membuat sebenarnya nggak nyaman kan. Mama nggak tahu juga sih apa pernah ya kalau kayak gitu diaduin terus polisi bertindak, kayaknya nggak deh. Kecuali kalau Kiki anak pejabat kali ya. Nggak ya, nggak tahu juga sih. Kalau anak pejabat sih nggak akan digituin karena udah dikawal sama ini ya. Tapi kan Kiki anak pejabat. Emang iya? Ki aja nggak tahu gitu. Ya nggak tahu sih Mama, kayaknya itu nggak terlalu, mungkin itu culture juga ya, sama seperti itu ya, catcall kayak gitu, itu culture gitu yang orang suka ngeremehin cewek itu di mana-mana, culture atau memang di mana-mana kali ya, kayaknya ada nggak di Indonesia aja, walaupun kita di negara-negara yang maju juga ada aja sih, apalagi kalau anak-anak muda gitu yang kurang kerjaan itu kan suka gangguin orang kayak gitu, ada aja sih gitu. Tahu di situ gimana? Kalau Ki di Jerman Nggak pernah. sejauh ini belum pernah yang, alhamdulillah nggak pernah sih mendapatkan perlakuan yang kayak gitu ya kalau Kiki ya. Tapi pernah juga nggak dengar orang yang pernah kayak hampir diperkosa kayak gitu. Tapi biasanya sama orang yang kayak imigran kayak gitu, yang sesama imigran. Terus di sini juga penegakan hukumnya juga nggak sebaik itu sih. Jadi juga susah gitu, ribet gitu. Apalagi kayak misalnya kita mau ngaduin terus habis itu dianggap nggak apa-apa itu karena under alcohol aja gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. But please correct me if I'm wrong. Soalnya Ki juga mendengar cerita ini kayak cuman kayak dengar dari mulut ke mulut. Jadi Ki nggak tahu persisnya kalau dari teman langsung gitu yang pernah ngalamin gitu. Alhamdulillah nggak pernah sih kayak gitu. Paling Ki pernahnya kayak lagi jalan, Kiki kan pakai kerudung, teman Ki pakai kerudung juga, terus ada kayak anak-anak, kayaknya bukan anak-anak level universitas tapi kayak anak alay, anak sekolahan, di mana-mana kan ada ya. Waktu itu ada anak-anak alay gitu yang mereka naik mobil terus kayak teriak-teriak Assalamualaikum kayak gitu. Tapi kayak yang ngeledekin gitu ya, bukan iya kayak ledekin, bukan yang nyapa. Kan ketahuan ya dari nadanya, dari caranya, orang yang ledek sama orang yang mau nyapa beneran kayak gitu. Tapi iya nggak wajar sih kalau di sini kalau ada yang catcalling gitu. Kalau di Indonesia wajar, itu yang kira ada seremnya dan pindah gitu. Dari awalnya ranahnya yang langsung aja yang darat, terus bisa ke daring gitu. Kalau nenek nge-treat anak-anaknya sama nggak sih yang cewek sama yang cowok gitu?